Halo peserta Dialog Karir Mekar University, aku Ria dan selamat datang di rekaman Dialog Karir Mekar University Self Development Strategy Turning Prospect into Customer. Sebelum masuk ke rekaman materi, ada informasi penting nih untuk kamu. Seperti yang udah disebut di acara ini, jika kamu adalah pemilik bisnis, manajer di satu perusahaan, tim sales, atau tim customer yang ingin meningkatkan penjualan dengan strategi dan teknik yang tepat, maka kursus Self Development Mastery atau Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success menjadi hal yang wajib kamu pelajari. Silahkan akses link berikut ini, atau kamu juga bisa klik link yang ada di deskripsi untuk masuk ke kursus ini ya. Terima kasih dan selamat menonton rekaman materi Dialog Karir Mekar University berikut ini. Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Dialog Karir Mekar University yang hari ini judulnya adalah Sales Development Strategy Turning Prospect into Customers. Halo, selamat datang ya semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Ria Harenisa dari tim Mekar University yang akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Nah, teman-teman semua nih, gimana kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada itu bisa sehat selalu ya dan bisa ikutin acara kita, enjoy acara kita sampai akhir. Oke, nah supaya kita bisa saling kenalan gitu, karena biar saling mengenal gitu, boleh nih teman-teman memperkenalkan diri kalian dengan sebutin nama, posisi dan juga domisili kalian di chat box ya. Aku tunggu ya teman-teman. Oke, nah sebenarnya di Chatbooks udah ada nih beberapa yang kenalan gitu. Ada dari Bekasi, halo dari Bekasi. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Garut, ada dari Jakarta, ada yang dari Lampung, Bogor, terus ada mana lagi? Oh, Surabaya, Tangerang, ada yang dari Batam, wah ada yang dari Lombok bahkan. Halo semuanya. Dari Manado, Sulawesi Utara. Ah, keren banget. Bener-bener dari manapun ya, di berbagai daerah di Indonesia. Halo, halo, halo. Nah, semoga teman-teman semua bisa enjoy acaranya sampai akhir ya. Oke, nah sebelum aku masuk nih ke inti acaranya, izinkan aku untuk memperkenalkan sedikit terkait dengan Mekari dan juga Mekari City. Karena bisa jadi mungkin ada beberapa yang baru ikut ya, dan mungkin baru kenal nih yang namanya Mekari dan Mekari University. Nah, Mekari merupakan perusahaan yang menyediakan solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung perkembangan beragam kebutuhan bisnis teman-teman. Mulai dari Mekari Jurnal untuk kebutuhan akuntansi, Mekari Klik Pajak untuk kebutuhan perpajakan, Mekari Talenta untuk kebutuhan HR, Mekari Kontak untuk kebutuhan CRM, serta Mekari Sign untuk kebutuhan pengesahan dokumen digital. Nah, selain dengan dengan Mekari ada juga nih namanya Mekari University, yaitu sebuah media belajar online yang menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi untuk membantu individu serta usaha berkembang tanpa batas. Nah, di Mekari University kita menyediakan topik nih teman-teman, mulai dari akuntansi keuangan, bisnis dan wirausaha, perpajakan, HR payroll, hingga penggunaan software-software Mekari. Nah, nggak cuma kursus dan sertifikasi, di Makanan City kita juga menyediakan yang namanya corporate dan academic collaboration, di mana kita bekerja sama nih dengan berbagai perusahaan serta lembaga akademik yang ada di seluruh Indonesia. Gak cuma itu, kita juga menyediakan berbagai aktivitas edukatif. Ya, salah satunya yang teman-teman ikuti hari ini ya, yaitu di Alkarim University, sebuah webinar series yang rutin diadakan dengan mengundang para expert, para ahli untuk kita saling ngobrol nih, kita tanya-tanya terkait topik karir, pengembangan diri, serta dunia profesional. Seperti itu nih teman-teman. Oke, boleh next. Nah, seperti biasa nih mungkin kalau ada yang udah pernah ikut ya acara kita sebelumnya, pasti kita selalu ada yang namanya challenge. Nah, challenge kita hari ini tuh spesial nih teman-teman. Apa sih yang bikin spesial? Ah, Nah, yang bikin spesial ini nih, hadiahnya. Karena teman-teman yang mengikuti challenge ini akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk kursus terbaru kita yang akan rilis hari ini juga nih, berbarengan sama acara ini gitu.
Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget, teman-teman cuma perlu posting di LinkedIn kalian dan jelasin ke kita kenapa sih kamu harus mendapatkan giveaway kursus self development terbaru ini yang kita akan rilis ya sebentar lagi. Nah, pastiin juga teman-teman untuk mention akun Mekar University di postingan LinkedIn kalian supaya kita bisa tahu nih kalau teman-teman bikin postingan dan ikut challenge kita. Tapi ingat ya teman-teman, ini tuh vouchernya terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi pastiin teman-teman untuk cepat-cepat ikutin challenge kita hari ini ya. Oke deh, next. Nah, kita tuh hari ini agendanya bakal ngapain ya? Nah, agenda kita hari ini simpel sih teman-teman. Pertama, opening dulu gitu ya. Terus nanti kita akan masuk nih ke sesi talk show-nya. Di mana kita akan ngomong nih, kita ngobrol sama speaker kita yang membahas seputar topik terkait self development strategy, turning prospect into customer. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan section kedua, yaitu discussion dan juga Q&A session. Serta nanti nih, ini yang kita tunggu, yaitu kita akan hitung bareng perilisan kursus terbaru kita di sore hari ini dan ditutup nanti di penghujung acara dengan closing. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, oke nih, teman-teman aku juga mau menyampaikan bahwa yuk kasih feedback kalian terkait acara kita hari ini dengan cara mengisi feedback form, di mana kalau kalian mengisi feedback form ini, kalian akan mendapatkan rekaman webinar, sertifikat, serta diskon 50% untuk kursus self-development terbaru yang akan rilis sebentar lagi. Nah, kalau misalkan kamu dapat yang diskon 1%, ikutnya challenge ya, seperti itu. Nah, di sini juga udah ada yang nanyain terkait sertifikat gitu ya. Nah, teman-teman tenang aja, kalian bisa mendapatkan sertifikat dengan cara teman-teman harus ikut acaranya sampai akhir ya. Lalu juga jangan lupa untuk upload bukti kehadiran kalian di link yang sudah tertera di chat box. Oke, jadi ingat isi feedback form dan juga upload bukti kehadiran kalian untuk bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Seperti itu. Boleh next? Oke deh. Nah, teman-teman, kita udah mau nih mendekati acara utamanya. Tapi sebelum masuk ke acara utamanya, aku pengen ngajak ngobrol dulu nih. Salah satu teman kita yang kayaknya nih punya permasalahan yang relate dengan topik kita hari ini. Nah, kita coba sapa dulu kali ya. Halo Mbak Umi, sudah hadir kah? Halo, halo, halo Mbak. Mbak siapa ya? Aku manggilnya Mbak Ria atau Hairunisa nih? Yang nyamannya ada deh buat Mbak Uni, kira-kira apa? Mbak Ria juga boleh. Oke, Mbak Ria. Halo Mbak Ria, halo semua. Halo, halo. Nah, teman-teman perkenalkan, ini namanya Mbak Uni, bukan nama sebenarnya ya. Nah, Mbak Uni ini merupakan seorang karyawan yang baru bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan corporate di Indonesia. Nah, berdasarkan dari cerita yang kita dapetin nih dari Mbak Uni, belakangan ini tuh Mbak Uni katanya lagi mengalami kesulitan nih mencapai target sales di kantornya dan ia lagi mikirin gimana ya cara untuk menyelesaikannya seperti itu. Nah, kita coba tanya-tanya yuk ke Mbak Uni. Nah, Mbak Uni sebelumnya kabarnya gimana nih hari ini? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banyak juga ya Mbak ya, Mbak Ria udah ngundang saya ke sini. Jadi saya bisa cerita dan konsultasi langsung tentang kendala yang lagi saya hadapi belakangan ini, Mbak. Sama-sama Mbak Uni juga terima kasih ya udah hadir untuk sharing ceritanya nih. Nah, langsung aja deh kita tanya, Mbak Uni kalau boleh tahu apa sih yang lagi dialamin sekarang dan kendalanya tuh apa gitu? Iya, jadi gini Mbak, saya ini merupakan karyawan yang baru bekerja di bidang sales, tepatnya di bagian B2B di perusahaan tit gitu ya. Saya sensor, sebut aja XYZ mungkin ya, XYZ selama beberapa bulan. Jadi saya baru-baru nih Mbak. Nah, saat ini saya dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit. Jadi belakangan ini saya kesulitan mencapai target, Mbak. Hal ini Hmm, membuat saya benar-benar burn out banget, pusing banget karena target bulanan ini sering kali nggak tercapai, Mbak. Gitu oh ya. Jadi gitu. kayak belum aja bulan ini tercapai, saya harus menghadapi target-target di bulan selanjutnya. Jadi saya benar-benar pusing banget. Ya, meskipun saya udah menghubungi prospek dari database yang diberikan perusahaan, tapi saya masih belum bisa nih Mbak mencapai target yang udah ditetapkan.
Saya udah coba juga berbagai macam cara, mulai dari ngasih klien ini penawaran yang menarik, terus yang berbeda deh intinya dari perusahaan-perusahaan lain, misal kayak diskon spesial, terus juga promo bundling dan lain-lain, tapi ya masih aja nih Mbak, masih belum bisa closing deals gitu sih. Oh gitu. Terus terus Mbak, selama ini udah apa aja sih yang Mbak Uni lakuin untuk mungkin mengatasi permasalahan tersebut? Apa sih yang sebelumnya sudah dilakukan seperti itu? Iya, jadi sebelumnya saya udah coba cerita-cerita sama teman saya, teman satu tim lah ya. Tapi ternyata teman-teman saya juga ngalamin hal yang sama, Mbak. Jadi susah gitu, masih Oke. masih kesulitan untuk mencapai target gitu. Terus saya udah coba berbagai cara, seperti yang tadi saya udah jelasin juga, itu kayak menawarkan penawaran menarik, terus juga ngasih paket khusus dengan voucher diskon produk. Tapi hasilnya ya masih gimana ya gini-gini aja gitu loh Mbak, masih belum kelihatan progresnya gitu sih. Oh Nah, gitu. jadi berhubung mumpung hari ini saya diberikan kesempatan nih untuk bercerita dan berkonsultasi langsung, saya ingin bertanya gitu, kira-kira apa sih langkah yang sebaiknya saya dan mungkin teman-teman lain lakukan jika eh, menghadapi situasi seperti ini gitu. Terima kasih Oke. Maria Wah, sebelumnya. rumit banget ya permasalahan yang Mbak Uni nih. Tapi mungkin juga teman-teman di sini ada ya yang ngalamin permasalahan yang sama nih, relate dengan apa yang Mbak Uni udah alamin gitu. Nah, thank you ya Mbak Uni sudah sharing ceritanya. Tapi kayaknya kalau misalkan kita menerka-nerka, mendingan kita langsung ajak ngobrol aja kali ya ke speakernya, kali aja ada jawaban dari permasalahan Mbak Uni yang alamin. Oke, nah tapi siapa sih speaker kita hari ini? Oke, nah ini dia speaker kita, sosok inspiratif yang akan kita ajak obrol nih untuk membahas terkait self-development strategi. Ko Brian Jefferson Hadijaya merupakan business consultant, sales, dan juga presentation coach. Nah, Ko Brian merupakan lulusan dari BD School of Business di Simon Fraser University dengan gelar Master of Business Administration. Nah, kalau ngomongin masalah pengalaman sih udah nggak usah ditanyain lagi ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, sudah lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang sales, business development, strategi and marketing, serta 10 tahun lebih pengalaman di posisi leadership. Nah, beberapa pengalaman yang perlu di-highlight ya teman-teman, Kobrayan pernah menjabat sebagai Strategic Management Director di Kelola Dana Indonesia. Terus juga beliau aktif menjadi dosen di mengajarkan terkait strategic management di Universitas Tarumanegara serta pernah menjabat sebelumnya sebagai Sales Strategy Head atau Merchant Growth dan Key Account Head di Gojek seperti itu. Nah, kita sapa dulu kali ya Ko Brian. Halo Ko Brian, sudah hadir? Halo semua, apa kabar? Halo, oke. Oh, kayak udah kelihatan nih mukanya. Oke nih Ko Brian, gimana nih kabarnya hari ini Ko? Baik, baik banget dong, luar biasa. Semoga, Excited hari ini. oh ya, Iya oke dong, deh. Udah excited mau diajak ngobrol ya Ko ya. Kayaknya ini iya banyak banget dong. soalnya yang penasaran punya permasalahan mirip nih sama yang Mbak Uni udah alamin tadi yang diceritain sama Mbak Uni tadi ya. Oke Ya, nih, Ko Brian udah siap udah untuk kita ajak ngobrol lagi? boleh dong. Udah siap Oke dong, deh, harus. sip deh. Kalau gitu pertanyaan pertamanya nih Ko Brian. Boleh nggak sih kok cerita ini ke kita gimana sih gambaran daily life activities Ko Brian sebagai business sales and presentation coach itu tuh daily life activitiesnya seperti apa sih kok biasanya? Ya tergantung projectnya lagi apa ya. Saya memang biasanya Hmm. project aku itu salah satunya misalnya ada company yang memang datang ke aku untuk ada masalah seperti yang tadi Mbak Uni rasakan gitu ya. Hmm. Aduh kenapa ya? Ini kita pakai bahasa yang santai aja ya. Kenapa ya tim Oke, oke, kita boleh Bos. nggak achieve target mulu dan lain-lain, apa kesulitannya di mana. Nah, karena memang sales itu banyak yang memang meremehkan posisi sales seperti yang kita tahu gitu kan, kadang-kadang diremehin, kadang-kadang padahal itu posisi yang sangat kompleks dan sangat penting buat perusahaan gitu kan. Kenapa? Karena kalau perusahaan nggak ada sales pasti bangkrut. Jamin gitu. Tentu, tentu. Nah, jadi basically kita harus tahu sebetulnya yang jadi kesulitan dari company
itu apa. Seperti yang tadi misalnya Hmm. Mbak Uni katakan gitu, oh dia nggak mencapai target, tapi key-nya adalah teman-teman dia juga nggak mencapai target semua loh. Jadi yang salah di Hmm. mana? Apakah penetapan sales targetnya yang memang salah, terlalu ngawang-ngawang yang kurang smart kalau teorinya gitu kan? Secara Hmm. measurable, secara targetnya terlalu diawang-awang, karena penetapan target itu juga penting untuk memotivasi dari anak-anak sales ya gitu kan? Atau memang yang senior-seniornya semua achieve target, yang junior-junior nih yang nggak achieve gitu. Which kalau misalnya Hmm. junior yang nggak achieve, yang senior yang achieve, artinya masalahnya ada di mana? Apakah pengetahuan yang dimiliki junior masih minim, atau memang dikasih tahunya pengetahuan yang diberikan sama perusahaan terhadap junior itu terlalu textbook misalnya. Jadi kalau yang senior-senior mungkin udah street smart semuanya, udah tahu celah-celahnya untuk masuk ke dalam, untuk dapetin hatinya customer. Kalau yang junior belum, jadi nggak achieve target gitu. Jadi yang mana sebetulnya yang perlu perlu diperbaiki gitu. Jadi biasanya companies come to me untuk aku mengakses gitu bagaimana sales timnya mereka dan proses salesnya seperti apa, apakah selama ini misalnya selling point-nya kurang terlihat, jadi sama aja sama yang lain, competitive edge-nya sebetulnya company ada tapi kurang diekspos atau kurang dijual gitu istilahnya ya, jadi company-nya secara sales jadi kurang maksimal dan lain-lain. Jadi memang biasanya aku either meeting sama clients gitu kan, meeting sama clients untuk itu, habis itu baru aku mulai untuk do the assessment. Setelah mulai assessment selesai, itu biasanya takes weeks, kadang-kadang gitu kan, tergantung, karena biasanya malah kalau yang hubungin aku CEO-nya atau BOD-nya misalnya, Oh gitu. kadang-kadang Oh. apa ya, betul, atau misalnya VP sales, tergantung size of the business ya biasanya kan. Tapi pada Hmm. saat kita melihat apa yang terjadi sama company itu, bahkan kadang-kadang apa yang diinginkan sama orang-orang di BOD atau di senior management, ke bawahnya pun suka nggak nyampe kadang-kadang gitu. Jadi kita harus align align lagi visi dan Hmm. sebetulnya apa sih yang diinginkan sama perusahaan gitu kan. Hmm. Jadi biasanya sih seperti itu. Habis itu baru kita mulai proses mengajar. Misalnya kita kasih tahu gimana caranya, atau aku yang cariin competitive edge yang untuk bisa dijual sama company dan lain-lain, Hmm. sehingga kita bisa bikin secara sales team, secara bisnis proses, secara sales proses, secara pengetahuan technical tentang product knowledge misalnya, dan selling skill-nya sendiri, presentation skill kalau B2B gitu kan, itu semua Hmm. jadi diperbaiki sehingga sales result biasanya Bisa naik lagi. semoga bisa naik. Ini aku nggak tahu nih kalau kebalik, jadinya kalau di jadinya ke Di kiri nih. panggilannya gimana nih ya? Baik. Oke, oh gitu. Ternyata aktivitas sehari-harinya itu ya pokoknya membantu berbagai banyak macam bisnis itu supaya dari sisi sales tuh bisa semakin efektif, bisa semakin ya meningkatkan lagi ya penjualan dan lain-lainnya gitu ya, Ko Brian ya. Yes, betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Ko Brian, Mm-mm. apa sih yang membuat Ko Brian tuh tertarik untuk mendalami karir di bidang sales kayak gitu? Pertanyaan yang menarik, karena menurutku, again, sales itu suatu hal yang menarik sekali gitu ya. Karena faktor Mm-mm. X-nya tuh banyak dan kompleks. Kadang-kadang gini, kita ngomong sebanyak orang yang bisa jadi sales yang baik. Tapi untuk jadi sales master itu sangat sulit gitu. Karena bukan cuma pengetahuan, kadang-kadang bahkan cara kita berjalan, cara kita ngomong, cara kita memposisikan diri, cara duduk kita di hadapan customer, bagaimana kita dapat buy-in dari customer, itu semuanya banyak sekali faktornya. Jadi kalau misalnya aku ngomong pakai bahasa matematika gitu ya, persamaannya gak linear gitu. Itu banyak banget faktornya yang kalau ditanya, Bray, kenapa sih kamu bisa berhasil untuk menjual sesuatu gitu yang udah berapa orang sebelumnya gagal misalnya. Itu kalau dijelasin, gimana ya cara jelasinnya gitu. Kenapa kita berhasil sedangkan yang lain gagal, itu sulit untuk dijelaskan karena memang faktornya banyak sekali. Kita bisa list down Hmm. all the factors. Istilahnya ada Mm-mm. orang bilang gini, kalau misalnya koki masak, beda tangan gitu. Padahal sebetulnya resepnya Hmm. sama, cara masaknya sama, alatnya sama gitu kan. Mm-mm. Tapi kenapa beberapa orang kayak
tangannya beda gitu. Nah, tangan itu adalah skill yang memang kita bisa didapat sama latihan yang terus-terusan kita lakukan, evaluasi yang selalu kita lakukan terhadap diri kita sendiri, bagaimana misalnya feeling gitu kan. Sometimes semua teori kita udah punya, tapi apa sih yang membedakan antara koki yang satu dengan yang lain? Feelingnya dia, oh aku kalau masak misalnya wok gitu, angle-nya segini dibanding begini, itu hasilnya jadi beda gitu kan. Atau barista misalnya kopi, semua udah pakai temperatur tertentu dan lain, ngepresnya mesti segini gitu kopinya, itu yang kita nggak bisa beda gitu ya. tekanannya. Jadi memang kita harus cari our own approach that works, our own way that works. Nah, aku selalu orang yang terchallenge dengan hal-hal seperti itu, makanya aku masuk ke business development. Wah, menarik sekali. Thank you kok untuk ceritanya. Nah, oke, masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan spesifik nih terkait salesnya kali ya, kok ya. Nah, kan kita nih tahu ya istilah ada yang namanya B2B ya, business to business. Ada yang namanya B2C ya, business to customer. Itu kan berarti kan dua hal yang berbeda ya, dua bentuk. Betul gitu kan. Berarti kan pasti penjualan atau ya proses penjualannya atau mungkin pendekatan penjualannya pasti beda ya. Apa sih kok yang biasanya tuh jadi pembeda antara B2B dan juga B2C seperti itu? Oke. Pembeda yang paling utama biasanya time. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong B2C, itu kita main probability. Apalagi zaman sekarang, misalnya zaman digital gitu ya. Zaman digital, berarti kita akan banyak pakai approach-nya dari social media misalnya, atau dari pakai newsletter, email blast, atau seminar-seminar seperti ini gitu kan, untuk menjual. Ini pasti B2C gitu basically. Bagaimana kita lihat target marketnya seperti apa, positioning seperti apa, kan? Baru kita mikir response rate-nya berapa persen. Dari 100 orang yang kita kasih information, berapa yang akhirnya sampai ke funnel-nya gitu kan. Kalau sales funnel gitu, sampai berapa orang yang akan ketemu sama kita untuk inquiry, sampai closing rate-nya berapa persen. Kita meningkatkan bagaimana caranya sales yang berhasil adalah bagaimana kita meningkatkan response rate dari hasil penjualan tersebut gitu loh. Lalu abis itu baru loyalty, baru repurchase-nya seperti apa, churn rate-nya berapa yang cuma coba sekali, abis itu nggak beli lagi gitu kan. Kenapa? Nah, itu kita mesti figure out kenapa dan lain-lain. Jadi semua data, analisa-analisa tersebut, the why, itu sangat important untuk kita bisa melakukan evaluasi. Sedangkan kalau B2B, itu biasanya karena satu hit, langsung biasanya target berapa bulan tercapai gitu kan. Jadi biasanya itu kita harus mempersiapkan semua data yang lebih lengkap, kebutuhannya disesuaikan. Jadi bukan kayak template. Biasanya tadi aku bilang kalau B2C itu kebanyakan kita ngomong soal target market. Jadi slicing dari target marketnya seperti apa, positioning dari posisi dari produk kita atau jasa kita terhadap customer segment dan lain-lain. Kalau B2B kita ngomong tentang benar-benar tailor-made. Again, B2B ada juga B2B yang lebih ke arah kecil atau yang enterprise. Aku ngomong misalnya enterprise makin besar gitu kan. Biasanya lebih kompleks, semuanya tailor-made, disesuaikan sama klien ini, dibuat khusus untuk klien ini. Data-data semua kita ambil dari laporan keuangannya dia, bagaimana dengan produk kita planning atau kita forecast nilai apa sih top line dia mungkin akan berubah dengan bantuan kita dan lain-lain, apa yang bisa kita janjikan, lalu kita sajikan presentationnya semua disesuaikan, storytellingnya semua pakai bahasa the clients, dan pada saat berhasil atau tidak gitu, itu akan sangat mempengaruhi top line perusahaan kita gitu. Jadi biasanya bedanya di situ. Oke, ternyata sebeda itu ya pendekatan penjualannya ya tergantung dengan model bisnis apa sih yang kita lakuin ya, apakah B2B ataukah B2C gitu ya. Nah, ini ada lagi kan, kalau sekarang ada lagi yang perusahaan B2B2C. Oh, apa gitu kok? Nah, B2B2C artinya kita menjual sama enterprise yang menjual kepada customer-nya mereka. Jadi semua target market, slicing-nya itu adalah target market mereka yang harus kita jawab sebagai penyedia untuk perusahaan. Nah, lain lagi kan? Makanya sales itu seru. Beda-beda orang, beda-beda bisnis yang kita hadapin, ya beda-beda lagi ya pasti tekniknya atau strateginya atau proses yang mesti kita terapkan gitu ya.
Correct. Oke deh, wah menarik banget nih. Oke, selanjutnya nih ya kok pertanyaannya. Ini mungkin yang suka ditanyain juga nih ke teman-teman di tim sales gitu ya. Hmm. Gimana sih seorang sales bisa membuat calon klien atau calon customer itu tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan? Nah, itu tuh pertanyaannya pasti banyak yang penasaran juga gitu ya. Yes, harus diketahui bahwa kalau misal apalagi kita ngomong konteks B2B yang kayak tadi aku bilang, semua konteks misalnya kalau misal B2B artinya bukan probability tapi semua effort yang kita lakukan mulai dari product knowledge kita harus tahu dan lain-lain. Itu yang penting adalah bagaimana kita membuild trust antara diri kita dulu sama customer. Mm-mm. Karena produk itu belakangan orang akan mau membeli dari kita kalau mereka dapat chemistry sama kita. Itu dulu. Jadi memang ada beberapa layer gitu ya. Kalau kita jual B2C yang pakai sales channel atau lewat e-commerce channel misalnya, kita nggak ketemu Mm-mm. sama sekali sama customer. Jadi the product sama promotion kita itu yang berbicara, gitu kan. Tapi kalau kita ngomong B2B, sebelum even mereka consider perusahaan kita, mereka kan consider kitanya dulu. Bisa nggak Mm. kita sebagai orang salesnya, sebagai representatif dari perusahaan yang kita represent, bisa nggak dia percaya sama kita Mm. gitu. Jadi memang untuk menjadi orang sales yang luar biasa diperlukan pertama kita harus confident dulu deh. Tapi nggak bisa Mm. overconfident juga. Makanya aku bilang it's very tricky kan. Seru gitu. Karena we have to show our confidence, yet kita nggak bisa cocky. Mm. Jadi memang kita harus nunjukin bahwa kita capable, kita bisa dipercaya, kita punya integritas yang tinggi, kita akan mikir long term bukan cuma short term gitu. Ada berapa orang sales yang kita cuma menjual begitu udah berhasil menjual produk misalnya mesin, habis itu mesinnya rusak atau apa, habis itu dikontak sama sama customernya nggak diangkat lagi gitu. How many people yang benar-benar bisa lakukan yang terbaik, yang punya yang terbaik, ngasih yang terbaik in the long term gitu. Makanya memang itu yang harus kita bangun, nambah baik kita sebagai sales. Baru setelah kita dapat chemistry-nya, dapat secara chemistry terhadap klien dan bagaimana klien udah percaya sama kita, baru produk apapun yang kita jual, jasa apapun yang kita jual, kita pindah ke perusahaan lain misalnya, mereka pun mau ngikut sama kita gitu. It's Mm. enak itu. Oh gitu. Yang harus dapetin tuh ya chemistry-nya gitu ya. Mendapatkan kepercayaan dari si calon klien itu Kak. Jadi apapun yang kita tawarkan ya menarik lah bagi mereka gitu ya kok ya. Betul, betul. Oh, oke deh. Next question nih kok. Mungkin kan kayak tadi yang Mbak Uni alami gitu kan. Dia sebenarnya udah ada nih beberapa prospek gitu kan ya. Nah, gimana sih kok ada nggak sih kok cara kita tahu customer mana nih calon customer mana yang kayaknya nih kelihatan potensi untuk closingnya tuh lebih gede gitu. Biasa tuh suka ada kelihatan nggak sih kok tanda-tandanya kali itu ya, atau Hmm. gimana cara kita tahunya gitu. Ya, ini kan tadi Mbak Uni bilang dia konteksnya B2B juga kan. Jadi kalau misal B2B, itu biasanya kan kita ada personal interaction sama kliennya. Nah, klien itu bisa ketahuan apabila pertama, dia willing untuk ketemu kita. Itu dulu. Jadi basically kayak kasus Mbak Uni tadi, itu menarik sekali. Karena aku pengen tahu clock-nya ada di mana. Clock-nya maksudnya, apakah dia nggak bisa ketemu sama kliennya. Klien diteleponin, semuanya menolak dia. Gitu basically. Jadi nggak bisa sampai ketemu atau even Zoom meeting seperti ini, kliennya nggak mau. Itu artinya dia mungkin waktu cold calling atau waktu waktu dapetin leads-nya, apakah leads itu memang cold leads gitu kan. Jadi benar-benar kayak random person yang kita ketemu di jalan gitu anggapannya. Atau apakah dia udah ketemu sama kliennya, habis itu kliennya tidak tertarik sama produk yang kita tawarkan gitu. Atau udah sebetulnya kliennya tertarik sama yang kita tawarkan, tapi entah kenapa nggak bisa closing di waktu-waktu akhir gitu loh, di bagian closingnya somehow jadi nggak closing. Istilahnya kalau misalnya di e-commerce udah masuk ke basket, tapi nggak di check out gitu kan, Oh. gitu. Jadi kita mesti tahu yang mana clocknya di saat yang mana, apakah lead generation kah yang salah atau converting leads jadi potential customer
Pada saat mereka mau ketemu sama kita, dijelasin sama kita, dikasih kita waktu untuk presentasi mengenai perusahaan kita, atau di closingnya yang salah. Gitu. Jadi pada saat kita bisa identify spot-spot itu, kita kesalahannya, kekurangan kita di mana, baru kita bisa memperbaiki kelemahan kita tersebut. Kalau kelemahan yang di lead generation, apakah cara ngomongnya yang salah? Apakah chemistry-nya tidak terbentuk? Misalnya nih, aku ngomong kayak gini sama Mbak Ria. Halo, selamat sore Bapak. Lemus ya kok ya. Hari mau gini gitu kan. Atau sebaliknya malah terlalu intimidating gitu kan. Halo, selamat sore Bapak. Saya ingin menawarkan produk kita. Orang akan wow gitu kan, basically. Jadi memang approach yang mana yang salah? Apakah kita terlalu intimidating, ataukah mungkin cara jalan kita, cara berdiri kita, atau apakah misalnya kuku kita kotor, dia lihat sampai sedetail itu. Ya, jadi kita memang sebagai orang sales, kita biasanya perlu perhatikan every aspect gitu ya dari penampilan kita. Bukannya kayak penampilan itu sangat penting dan lain-lain, tapi kita tidak boleh memberi kesempatan untuk klien untuk menolak kita gitu loh. Tidak boleh memberi alasan untuk mereka menolak kita. Kayaknya kemarin, maaf nih misalnya, kemarin aku ketemu sama orang salesnya agak jorok kelihatannya misalnya gitu. Itu langsung chemistry sulit untuk dicapai. Walaupun mungkin produk kita bagus gitu. Sampai yang namanya orang sales tidak memperhatikan sampai sebegininya. Itu yang aku pelajari dan pengalamanku masing-masing, even dari cara kita berjalan, confidence level yang kita tunjukkan, product knowledge yang kita tunjukkan. Misalnya, kita pada saat presentasi kebanyakan ngomong, bentar ya Bapak Ibu, saya coba cek datanya dulu ya. Artinya kita tidak prepare. Knowledge kita kurang bagus. Sales proses kita kurang mengenal perusahaan yang sedang kita approach. Misalnya kita ngomong, iya kita Bapak Ibu di Mekari saya udah cek kemarin habis dapat award ini. Nah, ini penting sekali produk kita untuk menunjang untuk kita bisa dapat ISO yang something like that. We have to know product knowledge, atau client punya profile juga gitu. Untuk oh iya juga ya, ini bisa membantu kita specifically, bukan template. Gitu sih Mbak Ria. Banyak banget faktornya, tapi memang seru banget. Jadi seru ya, karena ya kayak di perusahaan ini ternyata faktor-faktor ini yang bekerja, tapi ternyata di perusahaan lain beda lagi gitu kan ya. Jadi emang seru banget gitu ya untuk tahu mana yang works di perusahaan A, mana yang works di perusahaan B tuh ya beda-beda lagi gitu ya. Betul sekali. Oke deh, nah boleh tanya nih kok, next question-nya. Pada penerapannya, ada nggak sih kok teknik-teknik yang sekiranya nih bisa membantu tim sales itu tuh bisa closing the deal dengan lebih mudah gitu kali ya, atau lebih meyakinkan, lebih prosesnya lebih cepat gitu ya ke para potensial customer nih? Itu banyak banget. Actually itu yang nanti akan ada di my sales course kan. Karena aku akan kasih tahu cara dari gimana sih sebetulnya generate leads. Gimana sih milih leads yang hot leads, bukan yang cold leads. Karena istilahnya apalagi kalau misalnya B2B gitu. Kalau kita spend so much time kepada cold leads, misalnya, itu kita akan kehilangan banyak waktu dan effort gitu. Dan sebetulnya cara yang paling gampang untuk kita dapetin bisnis B2B itu apa sih? Itu dari mulut ke mulut, referral. Itu yang pada saat kita bisa ngomong, oh Mekari udah pakai saya misalnya. Perusahaan-perusahaan besar kita bisa sebut A is my client, B is my client, C is my client. Nanti misalnya orangnya ada ngomong, oh saya kenal tuh direkturnya yang perusahaan C, dia akan call. Kalau dia call dan dibilang memang produk kita bagus, itulah buy-in yang paling mudah untuk didapat. Jadi kalau dari aku akan pilih hot leads. Mana sih leads terbaik yang punya probability yang paling tinggi? Kita kencengin di situ dulu. 1 closing, 2 closing, 3 closing. Pada saat kita berhasil closing, misalnya secara konsekutif klien-klien kita, itu secara otomatis kita punya confidence level pun akan tumbuh. Kita presentation skill akan tumbuh karena kita melihat evaluasi tiap kali bagaimana untuk membuat presentation yang lebih baik, menyampaikan data dengan lebih baik, membuat presentationnya dengan lebih baik, kontennya dengan lebih baik, service-nya dengan lebih baik. Misalnya kita ketemu sama satu klien, dan klien bilang, tolong dong kasih gue service yang lebih gini. Ternyata mungkin kita bisa propose itu ke
ke perusahaan dan itu menjadi template untuk customer-customer yang high net worth misalnya, atau salesnya di atas berapa misalnya. Itu kan jadi suatu hal yang baik gitu untuk kita bisa lakukan. Dan pada saat kita bisa melakukan itu, kita bisa mulai name dropping perusahaan A, B, C, D pakai kita, itu buy-in-nya akan lebih mudah. Nah, itu yang aku bilang jadi domino effect. The ball starts to roll, itu jadi virtuous cycle. Suatu siklus yang terus-menerus membuat suatu hal menjadi baik. Pada saat kita berhasil jualan, confidence level kita jadi lebih bagus, kita jadi benar-benar nggak ada effort yang menurut kita sia-sia. Jadi pada saat kita membuat effort itu pol-polan, maksimal menghasilkan sales lagi, menghasilkan lebih baik lagi confidence level, and terus-terusan. Nah itu, momentumnya jadi kita dapat banget gitu. Oke, oke, oke. Berarti tadi itu bisa yang perlu difokusin kepada hot leads-nya ya, supaya ya gitu makin banyak lagi yang closing, makin banyak lagi yang closing gitu kan. Terus juga the power of ya pengenalan tuh melalui referral gitu ya, kayak itu juga apalagi untuk bisnis B2B tuh berdampak besar banget gitu ya. Sangat. Oke deh. Nah, tapi tentunya masih banyak banget ya kok teknik-teknik untuk bisa closing. Nah, nggak mungkin kayaknya susah ya kalau kita bahas di saat ini juga Ini ya kan kok baru ya. kita bahas satu. Nah, di situ aku kasih Iya. benar-benar closing strategy, beberapa leads generation strategy kan, sampai langkah-langkah bagaimana cara pada saat kita mau ketemu klien tuh sebetulnya misalnya kayak sales itu langkah-langkah yang penting untuk dilihat satu Betul. persatu tuh apa. Itu benar-benar berdasarkan pengalamanku yang udah 15 tahun ini aku bikin modul sendiri. Nah, modul itu yang aku kasih benar-benar semuanya gitu. The secret ya. Asik, the secret nih ya. Nah, teman-teman nih makanya makin penasaran pasti ya kayak the secrets-nya nih dari Ko Brian terkait sales. Bisa banget nih tunggu perilisan kursus kita ya. Sebentar lagi ya kok ya. Oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke situ tuh ada lagi nih pertanyaan nih kok. Ya. Bagaimana sih kok terus kita cara mengidentifikasi atau mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin sering dihadapi nih di tim sales? Misalkan kan pasti mungkin ada ya penolakan gitu ya, terus juga mungkin persaingan ketat nih dengan para kompetitor gitu kan, atau mungkin bisa jadi kan karena ada perubahan tren pasar seperti itu. Biasanya tuh gimana sih kok ada nggak tips dari Ko Brian untuk mengatasi hal tersebut? Again, pertanyaan yang bagus gitu ya. Karena memang kita sebagai orang sales itu salah satu yang kita harus bisa itu memang adaptif gitu. Jadi pada saat tadi dibilang perubahan tren terjadi dan lain-lain, we have to be the first to know. Kita yang harus baca semua berita dan lain-lain, apakah yang terjadi, impact-nya terhadap apa. Misalnya sekarang ada konflik, misalnya dari waktu itu Rusia, Ukraina, sekarang tiba-tiba Israel, Palestina, dan lain-lain. Apa impact-nya terhadap produk yang kita jual? Apakah ada relevansinya? Misalnya kita ngomong produk finance gitu, di bank, itu tentunya ada relevansinya gitu kan. Tentang kayak capital market dan lain-lain jadi berubah. Atau justru kita mungkin menjual hal yang pakai oil misalnya dulu. Sedangkan pas Rusia Ukraina itu sangat berimpact harga oil di pasar gitu kan. Jadi kita harus tahu paling duluan. Karena pada saat klien nanya dan kita nggak tahu, nah itu juga akan sangat berimpact. Jadi memang yang namanya product knowledge, makroekonomi, itu sangat penting untuk kita tahu at least yang relevan sama bisnis kita. Bahkan kadang-kadang untuk small chat ice breaking sama customer aja, kita mesti tahu semua berita-berita ini. Harus dianggap pinter gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi pada saat dibahas gitu, kita harusnya tahu lah sedikit tentang itu gitu. Tapi kita perlu tahu klien-klien kita. Kalau misalnya kita B2C, kliennya ibu-ibu, ya yang perlu kita tahu adalah gosip artis kan begitu basically. Lambe Turah dan lain-lain gitu, kita harus tahu apa gosip artis yang terjadi karena yang relevan buat mereka adalah itu. Kalau kita B2B nggak bakalan nanya artis ini habis kenapa gitu kan, yang ditanya adalah makroekonomi, produk, atau misalnya harga besi sedang tinggi, apakah harga ke depannya akan tinggi, misalnya kita di construction dan lain-lain gitu, menjual bahan mentah, itu banyak sekali hal yang memang kita harus tahu gitu. Itu sih. Jadi harus up to date dengan segala berita yang relevan ya gitu ya dengan produk kita, dengan jasa kita, atau juga dengan ketika proses dengan oh nih klien kayaknya relate nih dengan berita ke klien ini dan lain-lainnya gitu ya kok ya. Betul. Oke deh. Nah, next question ini kok. Kan kok Brian nih udah 15 tahun lebih lah ya pokoknya udah ekstensif banget pengalamannya di bidang sales gitu kan. Apa sih kok menurut kok Brian hal atau aspek apa yang menurut kok Brian tuh
sebenarnya tuh terkesan simple atau terkesan sederhana gitu ya, yang kadang kala tuh jadi sering luput nih dari perhatian tim sales gitu, yang Hmm. padahal tuh itu tuh bisa berperan besar nih untuk meningkatkan kemungkinan closing dengan para calon klien kayak gitu sih kok. Nah, itu sebetulnya yang tadi aku mention adalah bahwa faktor sales itu banyak sekali. Hmm. Rata-rata orang tuh cuman fokus sama keadaan salesnya doang. Maksudnya bagaimana cara mereka menjual. Padahal yang aku Mm-mm. bilang dari cara berdiri kita, dari cara kita berjalan, dari cara kita menjabat tangan klien, dan bagaimana cara kita menunjukkan capability kita, mulai dari product knowledge, bahkan familiarity. Makanya aku kasih tahu di sini deh, langkah pertama dari aku punya dari bagaimana kita bisa melakukan proses sales yang terbaik adalah audience analysis. Bagaimana kita menganalisa audience kita, calon pembeli kita, apalagi kalau B2B ya, itu sampai kita mesti cyber stalking. Apakah mereka tuh apa gitu dari Instagramnya, Facebooknya, artikel-artikel yang keluar di Google. Jadi kita bisa Hmm. melihat apakah orang ini, si bapak ini atau si ibu ini orang yang family man, atau ternyata suka main golf, atau demen traveling. Nah, contoh-contoh itu kita sesuaikan sama hobinya mereka. Apakah mereka hobi sepak bola, kita pakai contoh sepak bola gitu kan. Walaupun mungkin kitanya sendiri nggak ngerti sepak bola, pelajarinlah sedikit gitu tentang tim kesukaan si bapak misalnya. Itu hal-hal itu akan sangat berpengaruh kepada pada saat. Jadi kuncinya adalah ini, pada saat kita masuk ke dalam satu ruangan untuk menjual, jangan sampai we come in blind. Hmm. Kita harus udah tahu apa sih, kita harus udah taruh di kepala kita skenario apa dan simulasikan apa yang akan terjadi sebelum kita actually ada di room gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya aku akan memulai dengan gimana cara aku greetingnya. Misalnya tadi aku mulai acara Mekari. How do I start pada saat dikenalin sama Mbak Ria? Apakah kayak halo, selamat sore semuanya gitu kan? Atau kayak hai gitu? Atau halo, selamat sore. Kan sangat berbeda gitu. Jadi bagaimana cara Betul-betul. kita greet customer, bagaimana cara kita mendapatkan attention dari customer, bagaimana cara kita mendapatkan chemistry dari customer, itu semua disimulasikan dulu. Kalau perlu, biasanya kita dulu pas aku masih awal-awal gitu, aku role play di depan kaca. Jadi Hmm. kita I bisa see. melihat gitu, diri kita sendiri melakukan hal itu konyol nggak, aneh Heeh. enggak? Ternyata misalnya kita melakukan gerakan-gerakan kayak gini, ternyata gerakannya tidak natural, malah jadi aneh. Ya jangan gitu, latihan dulu gitu kan. Bagaimana cara membuat hand gesture yang natural, gerakan-gerakan tubuh yang natural, yang bikin kita bisa didengerin sama customer, yang bikin nggak boring, yang bikin gimana caranya customer bisa bilang, oh ini orang menarik nih, gue pengen lebih kenal sama orang ini. Nah, pada saat itulah artinya kita masuk tuh bisa jualan nantinya. Oh gitu. Ternyata ya sesimpel cara kita menyapa ya. Orang kan mungkin kayak, oh ya deh, sapa yang penting halo. Ternyata ya nggak semua calon klien yang kita temuin tuh iya tertarik lah ya atau cocok ya dengan sapaan tersebut. Jadinya nggak ada chemistry lagi ya, kok yang Betul, kebangun tuh jadi susah gitu ya. betul. Oke deh, wah menarik banget nih, pasti banyak banget teman-teman juga nih yang dapat insight bermakna banget dari percakapan kita nih, Ko Brian. Hmm, Thank you so much. Nah, no ini kita problem. mau ke masuk ke beberapa last questions kok. Nah, seperti kan tadi kalau Brian juga sempat mention ya kalau Ko Brian adalah instruktur dari kursus yang kita akan rilis nih sebentar lagi. Nah, kursusnya kan berjudul dengan Self Development Mastery, Advanced Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success. Nah, Ya, apa sih kok yang membuat Ko Brian tuh tertarik untuk membagikan pengalaman dan wawasan Ko Brian terkait sales di kursus ini? uh, again good question. Karena aku sendiri orangnya suka mengajar. Aku orang Hmm. yang suka ingin benar-benar berperan gitu ya dalam perubahan di Indonesia ini gitu. Dalam arti pada saat ada skill yang orang anggap aku mumpuni atau aku punya spesialisasi di sana, why not? Untuk aku Hmm. kasih tahu ke orang-orang untuk membuat human resource atau human capital Indonesia ini bisa bersaing sama yang ada di luar negeri misalnya. Karena dalam dunia global biasanya malah maaf gitu ya, orang-orang sana mungkin secara knowledge kalah sama orang kita. Tapi Hmm. keberanian mereka, nekat mereka ngomong, orang Indonesia kebanyakan makanya pada malu,
atau malah terlalu intimidating gitu. Jadi sweet spotnya menurutku nggak banyak orang sales yang udah dapet sweet spotnya sendiri. Again, setiap orang sweet spotnya pun berbeda. Nggak bisa semua orang, oh aku mau jadi kayak Brian gitu ya. Nggak semua orang bisa pakai approach yang aku lakukan dan masuk gitu. Jadi memang kalian harus mencari apa sih sweet spotnya kalian. Apakah apa sih yang jadi comfortable buat kalian. Ini sama kasusnya sama kalau misalnya kita tanya YouTuber yang berhasil. Kenapa sih dia berhasil jadi YouTubernya misalnya gitu. Kalau ditanya mungkin kalau secara ngomong ada yang lebih jago daripada dia. Tapi kenapa followernya yang ini bisa sampai 50 juta, 30 juta. Sedangkan yang kita anggap lebih jago ngomongnya, lebih jago atau lebih lucu. Kok cuman 1.000 kan begitu kan basically. Jadi pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu diikutin atau di follow atau di fansin sama banyak orang. Di sales juga same case. Kita harus mencari approach dan target market. Dan apakah mungkin kita produk yang kita jual pun salah, nggak cocok sama kita gitu. Kita harus tahu gitu. Maksudnya kita tuh cocoknya di mana. Sweet spotnya kita tuh di mana. Dan itu berarti kita harus understand diri kita sendiri dan understand approach yang menarik buat kita. Dan apa misalnya introvert, bagaimana cara dia sebagai introvert tapi tetap bisa berjualan? Oh, percaya atau enggak, aku adalah seorang ambivert. Jadi aku aslinya introvert walaupun bawel kayak gini ya gitu. Tapi aku introvert yang ambivert gitu ya, outgoing introvert. Jadi enggak berarti semua dibilang kalau yang jago jualan semuanya extrovert, enggak juga. Tapi kita harus tahu approach yang pas, yang bisa kita ketemu sweet spot. Dan itu bisa didapat dengan apa? Practice dan evaluasi setiap kali kita habis ketemu klien. Itu baru kita bisa kan tahu gitu. Oh, ternyata aku kalau ngomong kayak gini tuh salah. Pemilihan kata yang kita lakukan, pemilihan gerakan, data mungkin kita cara men-show datanya salah gitu. Itu yang kita harus evaluasi every time gitu. Oke. Wah, keren banget. Thank you, Coach. Sudah mau nih sharing knowledge, sharing pengalaman melalui kursus di Mekah University ini. Nah, last question nih, Kok. Ya. Kalau disuruh ngerekomendasi ini, Ko Brian ini kursusnya tuh cocok buat siapa aja sih, Kok? Practically everyone yang pengen untuk mereka bisa improve secara sales. Gitu. Karena again, ini yang aku sampaikan itu lebih ke arah general, all the basics mengenai sales, tapi basicnya ini artinya belajar dari bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan secara technical dan secara juga karena aku base-nya itu Mbak Ria, base-ku tuh consumer behavior, perilaku konsumen. Jadi ada banyak hal-hal yang memang sebetulnya sales itu terjadi bukan karena hal yang logika, tapi karena hal-hal yang emosional. Bagaimana kita men-trigger sisi emosional dari customer. Kalau mau bahasa neuroscience-nya biar keren dikit gitu ya. Bagaimana kita ada di otak neocortex logika kita ini kita bisa bawa ke yang namanya limbic brain, ke tempat limbic brain yang mempengaruhi sisi emosional seseorang. Gitu. Itu yang jadi lebih seru pada saat nanti kita bahas. Tapi itu ada di sales course-ku gitu kan. Tapi basically itu adalah hal yang kita akan bisa pinpoint apa sih yang penting buat customer, apa sih yang triggering buat customer yang membuat mereka pengambilan keputusannya sesuai sama apa yang kita mau gitu. Oke, berarti semuanya nih ya bakal bisa dapetin deh pokoknya yang manfaat dari gimana sih taunya ya teknik sales yang oke, technicalnya oke, again tadi ya, gimana cara bisa nge-hit gitu ya, sisi emosionalnya si calon klien gitu kan ya, itu tuh bisa banget dipelajarin di kursus terbaru yang akan diisi dan diajarin nih sama Ko Brian gitu ya. Oke deh, nah sampai sini aja sini kok untuk pertanyaan aku. Thank you so much sebelumnya sudah mau nih diajak ngobrol terkait sales gitu ya. Nah nanti kita ketemu lagi ya kok di sesi Q&A. Oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih teman-teman, izinkan aku untuk jelasin sedikit ya terkait kita terbaik dari Makari. Sorry. Oke. Nah, ini dia nih yang mau aku jelasin ke teman-teman. Nih, mungkin di sini ada yang dari tim sales, mungkin ada yang dari tim customer, mungkin juga manajer di satu perusahaan ya, atau mungkin bahkan pemilik bisnis di sini. Nah, teman-teman, inilah saatnya untuk meningkatkan penjualan serta layanan pelanggan untuk bisnis teman-teman supaya nih pendapatan serta performa bisnisnya meningkat tajam dengan aplikasi CRM yang fleksibel dari Makari Kontak.
Nah, kenapa sih? Karena di Mercari Kontak, teman-teman bisa mengelola seluruh interaksi pelanggan di sistem terpusat nih, secara otomatis gitu ya. Terus melacak seluruh aktivitas bisnis dalam aplikasi CRM secara real time, jadi bisa dilihat ya, dipantau dimanapun dari kapanpun teman-teman berada. Terus juga mengakses seluruh database dari pelanggan secara lebih mudah seperti itu. Hingga memberikan pengalaman pelanggan konsisten di seluruh channel bisnis. Jadi kalau teman-teman nih ada yang tertarik untuk menggunakan Mercari Kontak, bisa banget ya nanti isi di link yang ada di chatbox. Gitu. Oke, next. Nah, ini juga yang mau aku ingetin lagi terkait challenge kita hari ini. Gimana sih caranya? Caranya gampang. Teman-teman cuma perlu posting nih di LinkedIn dan ceritain ke kita kenapa sih kamu harus mendapatkan giveaway kursus self development yang terbaru. Nah, konten dengan alasan terbaik akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk kursus yang akan rilis sebentar lagi. Ingat, wajib mention akun Makassar University ya. Dan ini tuh sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi pastiin teman-teman untuk ikut challenge kita secepatnya. Oke, next-nya, oh ini dia nih. Nah, kalau teman-teman nih mungkin ada rekan atau atasannya yang kayaknya butuh deh menggunakan software-software Mekari gitu ya. Ada Mekari Jurnal, Mekari Klik Pajak, Mekari Talenta, Mekari Sign, Mekari Kontak. Nah, ini bisa banget teman-teman ikuti referral program kita, di mana kalau teman-teman nanti itu bisa merekomendasikan nih teman-teman atau rekannya untuk penggunaan produk-produk Mekari, maka teman-teman akan mendapatkan komisi hingga jutaan rupiah. Wah, cuan lagi nih ya. Nah, caranya gampang teman-teman bisa nih klik link yang ada di chatbox atau scan barcode yang ada di layar teman-teman. Nanti teman-teman akan nanti akan ada tim Mekari City yang akan bantu untuk mengarahkan nih ya. Jadi semakin banyak nih rekan atau teman kerja kalian nih yang sekiranya butuh nih pakai software-software Makari, semakin banyak juga cuan yang dapetin. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita masuk lagi nih ke sesi Q&A. Oke nih, Ko Brian boleh kembali lagi nih kita kayaknya banyak Yes, banget yes, yang I'm here. penasaran. Oke. Nah, kita coba lihat ya untuk pertanyaannya. Oke, ada yang bertanya seperti ini kok. Halo, Ya. perkenalkan saya Anggi. Izin bertanya, bagaimana sih mengubah prospek menjadi konsumen melalui strategi soft selling? Tidak dengan memaksa dan membuat seolah-olah calon buyer akan merasa rugi jika tidak membeli atau penasaran terhadap produk yang ditawarkan. Terima kasih. Oke, kalau kita mau ngomong soal soft selling, that's the best way to go. Karena kadang-kadang kita kata hard sell dan lain-lain itu membuat customer jadi again ngerasa rugi dan kadang-kadang ngerasa dia tidak tepat gitu ya kalau kita lakukan product push. Kalau kita mau lakukan soft selling, yang penting adalah satu, kita mesti memastikan apakah produk yang kita jual itu betul-betul bagus kan gitu. Kita sendiri harus percaya dulu. Kalau kita nggak percaya sama produk yang kita jual, forget it, nggak bakal bisa soft selling gitu kan. Karena soft selling it's about testimoni yang dilakukan, is bagaimana kita pakai sendiri berdasarkan pengalaman kita sendiri kah, atau berdasarkan pengalaman dari klien-klien terdahulu yang kita sudah jualan kah, gitu kan. Lalu yang kedua adalah kita harus benar-benar mempelajari the need dari customer. Jadi memang produk atau jasa yang kita jual betul-betul disesuaikan sama apa yang menjadi need dari customer. Jadi bukan based on maaf misalnya yang komisinya paling tinggi gitu kan. Kan kadang-kadang kita jualan maunya gitu ya yang komisinya paling tinggi dan lain-lain. Tapi enggak, kita menjual sesuai sama betul-betul apa yang menjadi kebutuhan customer. Jadi kita enggak nge-push produk, tapi kita menyesuaikan produk atau jasa yang kita tawarkan, walaupun mungkin itu secara finansial buat diri kita sendiri bukan yang tertinggi gitu ya. Tapi dengan kita mulai dengan itu dan dapatin trust dari customer, coba pada saat kita berhasil menjual satu produk misalnya sama customer, and then customernya happy banget sama produk kita. Next time mereka mau cari produk yang sama atau produk yang kita punya, who are they gonna call gitu kan? Bukan Ghostbuster, kita yang ditelepon sama mereka gitu. Karena mereka tahu bahwa kita betul-betul peduli sama mereka dan bukan jual kepada mereka cuman based on produk yang kita punya. Gitu sih. I see, I see. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, aku next pertanyaan dari Makbul Siregar. Ya. Bagaimana sih untuk membentuk chemistry pada customer yang belum pernah ketemu dan kita hanya menghubungi customer dengan by phone karena terpaut jarak dan waktu, katanya. Oke.
Ini bisa banget sebetulnya, tapi makanya gini, sebetulnya nanti di aku punya sales course ada jawaban mengenai ini. Tapi basically, kalau misalnya kita menghilangkan face to face, itu artinya cuman ada sebagian doang dari effort kita yang bisa kelihatan sama customer. Contohnya, ini yang aku sedang lakukan, misalnya aku ngomong ke customer yang biasanya kita bisa mendapatkan chemistry dengan hand gesture kita, dengan gerakan tangan, dengan cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita mempresentasikan, itu jadi hilang semua. Cold calling, makanya itu yang namanya telesales, itu cuman berapa puluh persen, nanti aku nggak mau sebut karena ada di sales aku gitu kan, ada di course aku. Berarti kita harus benar-benar master cara kita berbicara sama konten Hmm. kita. Jadi cara kita berbicara contohnya seperti apa? Sama yang seperti tadi aku sempat mention sama Mbak Ria. Apa yang kita katakan itu harus cukup menarik sama customer sampai mereka willing untuk akhirnya ketemu sama kita atau Hmm. beli dari kita based on suara kita. Misalnya, Hmm. misalnya nih Mbak Ria, aku ngomong kayak gini, oke, selamat sore Bapak, saya akan menjual produk saya jual, saya mau jual produk bolpen seperti ini Bapak. Eh, yang mungkin posnya kurang, orang juga bingung jualannya apa, ya kan? Pace-nya terlalu cepat atau malah terlalu pelan, nggak ada energinya. Halo, selamat sore Bapak. Saya cuma mau nawarin nih Bapak, saya minta waktunya sebentar. Saya cuma mau nawarin, saya mau jualan botol minum gitu Bapak. Apakah Iya. Bapak tertarik? Ya atau tidak dan lain-lain. No, kita harus bisa menjelaskan sama mereka dengan voice projection yang baik. Pertama, kedua, pausing yang baik gitu. Maksudnya bagaimana kapan kita lakukan pause supaya ada flow-nya enak untuk didengerin, supaya nggak flat dan lain-lain. Itu ada semua di sales course saya gitu kan. Tapi jawabannya possible apa enggak? Possible. Tapi Hmm. biasanya tergantung. Kalau kita cuma jualan produk yang tidak terlalu mahal, itu biasanya lewat telepon itu mungkin. Tapi kalau misalnya kita menjual produk yang harganya begitu mahal dan lain-lain, itu biasanya itu harus face to face. Makanya fokus kita jadi berbeda. Fokus pada saat Hmm. kita menjual produk adalah fokus untuk langsung menjual produk on the phone. Kalau misalnya kita menjual produk yang mahal atau membutuhkan banyak apa ya, approver gitu maksudnya untuk produk itu bisa dijual, itu kita harus fokusnya adalah apa? Fokus mendapatkan buy-in supaya customer mau ketemu kita. Jadi goalnya dari telepon kita itu berbeda. Kalau menjual Hmm. produk, ya goal goal dari telepon kita adalah berhasil menjual produk kita. Kalau produk kita mahal atau butuh banyak approver, butuh banyak dijelasin, orang kan kalau di telepon juga kita nggak tahu apa namanya waktu mereka tepat nggak kita telepon mereka, mereka sedang di kondisi seperti apa, apakah mereka betul-betul dengerin kita atau enggak gitu. Jadi fokusnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan meeting sama mereka gitu. I see. Oke deh. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, ini kayaknya last question sih kok, karena kan kita Hmm. terbatas waktu juga ya. Jadi ini last questionnya adalah dari Derek R. Izin bertanya, selama ini saya ada kendala nih untuk pendekatan dengan customer lawan jenis, Hmm. dikarenakan bingung cara mencari topik ngobrol yang santai. Mohon bimbingannya, katanya gitu. Oke, dengan lawan jenis, biasanya makanya aku bilang tadi, kalau misalnya kita ngomong sama lawan jenis, ini banyak faktornya ya. Lawan jenisnya sudah menikah atau belum, Hmm. dan lain-lain, orangnya seperti apa, dan lain-lain gitu kan. Yang pasti adalah sebetulnya simple, keep professional gitu kan. Bagaimana cara kita berbicara dengan dia itu sangat profesional, bagaimana gestur tubuh kita juga sangat profesional, nggak aneh-aneh, nggak mencoba terlalu dekat, dia terlalu jauh. Yang paling parah misalnya kitanya malah belum baru ketemu langsung salting gitu, itu akan sangat mempengaruhi gitu kan. Salting sangat mempengaruhi profesionalisme kita, kelihatannya di mata si customer. Topik-topik yang perlu dibahas adalah pertama biasanya general topics, tanya tentang keluarga, tanya tentang hobinya apa. Kalau lebih bagus lagi adalah kalau kita sudah melakukan PR kita, yaitu lakukan audience analysis. Kalau kita mau ketemu sama si ibu ini atau si mbak ini, kan berbeda juga approach-nya. Oh, mbak, misalnya kita tahu bahwa dia baru pulang dari Paris misalnya. Kita bisa ngomong tanpa kita sok-sok sengaja atau kita tahu.
malah dia tahu kita cyber stalking, kita ngomong, iya sebetulnya ya, saya pengen banget loh pergi ke Eropa, terutama Paris misalnya. Ntar dia akan ngomong, oh saya tahun lalu atau saya baru pulang dari Paris, bla 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 bli bli bli. Jadi ada banyak hal-hal yang kita bisa mendapatkan chemistry dari hal yang kita ketahui tentang customer. That's how important yang namanya audience analysis is gitu. Makanya kadang-kadang itu memberi kita hint mengenai customer kita dan kita bisa bahas hal-hal yang jadi sesuai sama apa yang disukain sama customer tersebut gitu. Oke deh, wah semoga terjawab ya pertanyaannya. Thank you so much kok untuk Ya, pertanyaannya. Sayangnya karena terbatas durasi waktu nih, kita harus mengakhiri sesi Q&A hari ini. Oke deh, thank you so much kok Brian. thank you. Oke, nah teman-teman ini dia nih. Sudah selesai sesi Q&A, kita masuk ke perilisan course terbaru kita yang diisi oleh Ko Brian berjudul Self Development Mastery: Advanced Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success. Nah, teman-teman, di sini teman-teman akan bisa mempelajari apa aja sih? Basically, apa yang tadi udah Ko Brian jelasin ya, mulai dari gimana sih cara mengetahui audience analisisnya, cara ngelakuinnya kayak gimana, tips-tips praktikal nih ya untuk bisa melalui proses penjualan itu. Apa yang mesti di note, apa yang perlu mesti diperhatiin, dan hal-hal lainnya tuh bakal dibahas secara detail dan praktikal oleh Ko Brian di course ini. Nah, tanpa basa-basi, ayo deh kita saksikan cuplikan berikut sembari kita hitung perilisannya bersama-sama ya. Oke, mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat. Kalau sudah rilis official, silakan ditonton ya. Sales development dalam bisnis itu sangatlah penting karena berkorelasi secara langsung dengan top line dari perusahaan. Dan pada saat kita bernegosiasi dengan perusahaan lain, misalnya penjualan B2B, maka keberhasilan dari satu sales aja bisa menentukan apakah bisnis kita itu akan untung atau rugi. Jadi, dengan meningkatkan probabilitas keberhasilan dari penjualan, akan langsung mempengaruhi performa perusahaan secara keseluruhan. Maka itu, sales development harus terus dilakukan. Di kesempatan kali ini, bersama dengan Mekaray University, saya akan membahas secara khusus mengenai yang namanya sales. So, welcome to Sales Development Mastery: Advanced Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success. Perkenalkan, nama saya Brian Jefferson Hadijaya. Saya merupakan seorang business consultant, sales, dan presentation coach. Kursus ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Anda dapat mempelajari segala yang perlu dipahami terkait sales development. Mulai dari apa sih sebenarnya sales itu, pentingnya mengenal klien, baik kebutuhan maupun keinginannya. Teknik-teknik penjualan yang keren dan efektif, yang saya yakin semua pasti nunggu hal ini. Skill set yang perlu dilatih, hingga tips and tricks yang seharusnya bisa langsung mengubah sudut pandang Bapak, Ibu, dan teman-teman mengenai sales dan langsung dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan di pekerjaan maupun bisnis. Selain itu, teman-teman juga bisa mengetahui bagaimana penggunaan teknologi untuk meningkatkan penjualan. Lalu, siapa yang tepat untuk mengikuti kursus ini? It's for everyone! Pemilik bisnis, manajer, hingga staf profesional dalam bidang pemasaran dan penjualan, hingga profesional di bidang apapun, perlu mengetahui gimana penjualan dapat terjadi dan mendukung keberhasilan tersebut. Are you ready? Yuk kita mulai pembahasannya. Oke deh, wah keren banget. Oke deh, course-nya Ko Brian nih yang berjudul Self Development Mastery: Advanced Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success sudah resmi kita rilis nih guys, gitu ya. Yeay! Oke, nah spesial banget nih buat peserta webinar hari ini. Teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 50% ya, dengan cara pastikan teman-teman isi red as-nya untuk bisa mendapatkan voucher 50% tersebut ya. Kalau mau dapetin 100% sih ikut challenge kita. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ikuti kursus ini secepatnya, segera-segeranya biar bisa dapetin segala tips and tricks yang sudah dijelaskan oleh Ko Brian secara lebih detail. Seperti itu. Oke deh. Next. Oke, nah sebelum aku menutup acara hari ini nih teman-teman, aku ingin mengingatkan lagi untuk jangan lupa sampaikan feedback kalian terkait
terkait acara kita hari ini gitu ya. Karena selain teman-teman bisa memberikan feedback nih, kalian juga bisa mendapatkan rekaman webinar, e-certificate, serta diskon 50% untuk kursus terbaru kita. Nah, jadi jangan lupa ya untuk diisi red as-nya, dan kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, pastikan kalian untuk upload bukti kehadiran kalian melalui link yang ada di chat box. Seperti itu. Oke deh. Nah, selain itu juga kalau misalkan nih teman-teman di sini juga tertarik untuk mempelajari berbagai kursus lainnya dengan topik-topik menarik lainnya, mulai dari HR payroll, misalkan ada yang mau belajar pajak, ada yang mau belajar akuntansi keuangan, mungkin terkait dengan bisnis dan wirausaha, bisa banget nih explore situs kita di unif.mekari.com, di mana teman-teman bisa pelajari puluhan kursus menarik lainnya di Mekari University. Seperti itu. Oke, wah kita sudah nggak berasa banget ya, udah sampai ke penghujung acara. Sebelumnya aku again mengucapin banyak terima kasih kepada Ko Brian atas segala insight dan wawasan ya, tips and tricks sampai bisa tadi menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nih ya. Semoga wawasan dan insight yang diberikan oleh Ko Brian bisa bermanfaat untuk teman-teman. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di hari ini dan bisa mengikuti acaranya hingga akhir. Semoga ada banyak manfaat juga nih yang didapetin. Seperti itu. Oke. Nah, aku Ria Harnisa dan tim akan pamit undur diri ya teman-teman. Dan sampai jumpa di acara Dialog Karir University selanjutnya. Dadah!